Baik, selamat malam. Memperkenalkan, nama saya Eliezer Yolotama Ratuwila, NIM 0443064427, Prodi S1 Sistem Informasi, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu tugas 2, di mana kita diminta untuk menjelaskan beberapa perintah. Tapi mohon maaf, di sini sebelumnya saya menggunakan MacBook sehingga ada beberapa perintah yang kemungkinan tidak dapat dijalankan. Namun saya akan mencoba menjelaskannya. Oke, baik. Poin pertama, kita diminta untuk menjalankan perintah cd. Oke, di sini tidak bisa ditampilkan, namun saya mencoba menjelaskan perintah cd ini. CD ini artinya change directory, atau perintah yang digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini, atau kita mencoba mengubah foldernya. Folder biasanya kalau di Windows kita tinggal menekan cd dokumen. Kita contoh, ini tidak ditemukan, atau kadang bisa menggunakan cd namun sama tidak bisa dijalankan. Kemudian yang kedua, kita diminta memasukkan perintah cls. Cls ini kalau di Windows ini singkatan dari clear screen, atau digunakan untuk membersihkan layar ini, membersihkan output dari keluaran yang ditampilkan di atas sebelumnya ini. Kalau ini tidak bisa, perintahnya kalau di MacBook adalah clear, sama saja ya, dia menghilangkan output yang muncul tadi, clear. Kemudian kita lihat soalnya. Perintah yang ketiga adalah cls /tanda tanya. Ini jika di command prompt untuk Windows, ini akan menampilkan perintah yang setara dengan clear, atau untuk membersihkan terminal. Ini adalah opsinya di bawah. Namun ini perintah yang sederhana, yaitu perintahnya cuman clear. Di sini tidak bisa. Kalau di MacBook tidak bisa juga pakai clear. Karena di sini perintahnya tidak bisa dijalankan. Oke, yang keempat. Ini yang keempat adalah dir /tanda tanya. Ini jika di command prompt di Windows, ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan dari dir itu atau direktori, atau menampilkan daftar file dan direktori. Namun pada MacBook perintah tersebut tidak bisa dijalankan. Oke. Kemudian yang kelima adalah ipconfig. Kalau di MacBook dia menggunakan if config. Oke. Ini jika kita memasukkan perintah if config, maka
dia akan menyediakan informasi dasar tentang konfigurasi jaringan, termasuk di dalamnya ada alamat IP, subnet max untuk semua adaptor jaringan. ipconfig ini singkatan dari Internet Protocol Configuration. Oke, ini perintahannya yang ditampilkan. Kita clear. Kemudian yang poin ke-6, dia di sini perintahnya adalah ipconfig/all. Ini jika di macOS akan digunakan perintah if config saya coba lihat dulu, sudah searching di Google sebelumnya. Smearing ya, ini di sini dia menampilkan detail dari konfigurasi jaringan. Informasinya lebih detail dari yang sebelumnya yang perintah if. Ini dia menampilkan lebih detail. Fungsinya secara garis besar adalah memberikan semua informasi lebih rinci, di mana ada MAC address, server DNS atau domain name system, kemudian status DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, dan informasi tentang setiap adaptor jaringan. Oke, kita clear. Baik, kita menjalankan perintah yang ke-7, yaitu ipconfig/tanda tanya, atau ini jika ini adalah ipconfig tanda tanya. Di Windows di macOS tidak bisa dijalankan. Jika di Windows perintah yang sama, jika kita mengklik ini, maka dia akan sintaks yang digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah dari ipconfig ini. Jika kita dikasih tanda slash dan tanda tanya ini, maka dia menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan dari ifconfig ini. Jika di MacBook perintahnya adalah ifconfig ifconfig. Salah kita masukkan if, ini kesalahan ketik di atas, config. Oke, ini yang ditampilkan ya. Oke, kita ke poin yang ke-8. Perintahnya adalah ipconfig/release. Ini jika di command prompt, perintah ini digunakan untuk melepas alamat IP dari semua adapter jaringan yang terhubung ke komputer atau ke laptop kita.
Jika di MacBook kita bisa menggunakan perintah sudo if config set ya, dia minta untuk memasukkan paspor dari Mac kita. Kemudian yang ke-9 perintahnya adalah ip config /renew. Ini perintah jika di Windows atau di command prompt ini digunakan untuk memperbaharui alamat IP dari semua adapter jaringan yang terhubung ke komputer atau laptop yang kita gunakan. Ini jika di macOS ini perintahnya sama seperti yang pada poin 8 sebelumnya. Dia akan menggunakan perintah yang sama. Kemudian kita ke perintah yang ke-10, ip config /display DNS. Ini adalah perintah di command prompt untuk memperbarui alamat IP dari semua adapter jaringan yang terhubung ke ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan change dari DNS jika di MacBook dia menggunakan perintah sudo dia untuk membersihkan cache. Kemudian yang ke-11 dia menampilkan perintah ip config flush DNS. Baik, ini jika di command prompt perintah ini dijalankan untuk menghapus cache dari DNS. Jika di MacBook perintahnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian yang ke-12 adalah ip config register DNS. Ini jika kita menggunakan command prompt, ini perintah yang digunakan untuk mendaftarkan kembali alamat IP dan nama DNS atau dan nama DNS komputer ke server DNS. Perintah yang ini tidak ada jika untuk menjalankannya di MacBook tidak ada perintah, jadi tidak bisa kita jalankan. Hanya perintahnya cuma bisa dijalankan di command prompt Windows. Kemudian perintah yang ke-13 adalah ping.
Ping ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket data ke tujuan yang ditentukan dan menerima balasan. Contohnya kita ping Google. Ini jika kita ping Google, maka dia akan menguji koneksi jaringan. Baik, yang berikut. Oke, yang ke-14. Perintahnya adalah netstart. Ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan atau tabel rute dan statistik antarmuka. Perintahnya netstart sudah. Ya, ini dia menampilkan oke, kita clear. Kemudian perintah yang ke-15 adalah chart. Ini perintah yang digunakan untuk melacak rute yang diambil oleh paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan. Contohnya seperti ping, kita jalankan. Kita coba apakah bisa dijalankan. Ini perintahnya tidak bisa dijalankan oleh MacBook. Namun secara garis besar perintah ini adalah untuk melacak rute yang diambil oleh paket untuk mencapai host tujuan. Oke, yang berikut adalah pet ping. Oke, baik. Pet ping ini adalah perintah yang digunakan untuk melacak rute yang diambil dan memberikan statistik terperinci tentang setiap hop yang dilalui. Contohnya sama seperti ini. Kita coba apakah bisa dijalankan. Oke, ini perintahnya tidak dapat dijalankan di MacBook. Namun secara garis besar pet ping ini adalah penggabungan antara ping dan track chart. Ini adalah penggabungan antara ping dan track chart. Kita menggunakan pet ping. Kemudian yang ke-17 adalah perintahnya adalah ns lookup. Oke. Ini perintahnya digunakan untuk mengambil informasi DNS tentang nama domain tertentu atau alamat IP. Contohnya kita coba di Google, ns
lookup ini servernya dan ini alamatnya. Oke, kemudian perintah yang ke-18 adalah netsh. Perintah ini jika di command prompt dia digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan layanan lainnya. Jika di Microsoft di MacBook, macOS ini perintahnya tidak ada perintah yang sama. Perintahnya bisa dijalankan di Windows atau di command prompt. Oke, baik, kita ke perintah yang selanjutnya, ke poin selanjutnya, yaitu route atau perintah ini digunakan untuk menampilkan tabel rute dari jaringan itu. Kita coba menjalankan rute. Di sini tidak dapat dijalankan juga. Namun secara garis besar dia fungsinya adalah mengelola tabel routing yang untuk menentukan rute dari paket jaringan tersebut, paket jaringan yang akan kita eksekusi. Ini juga digunakan untuk menampilkan dan mengedit tabel routing IP di Windows. Kemudian perintah yang terakhir yang ke-20 adalah net. Baik, perintah ini jika dijalankan menggunakan command prompt, ini perintah multifungsi yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek dari jaringan Windows, sehingga ini tidak dapat dijalankan di MacBook atau di sistem Microsoft. Ini fungsinya untuk menyediakan perintah untuk mengelola jaringan, layanan, pengguna, dan sumber daya bersama. Ini hanya dapat dijalankan, perintah ini net ini hanya dapat dijalankan di Windows. Untuk MacBook tidak dapat menjalankannya. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf karena penjelasan saya kurang maksimal, karena kebetulan di sini saya menggunakan MacBook sehingga ada beberapa perintah yang memang berbeda dan tidak dapat dijalankan di MacBook atau di Microsoft, sehingga penjelasan saya sangat kurang tidak maksimal. Semoga di tugas yang berikut saya dapat menjelaskannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih.